Bapak Ibu pemirsa semuanya, hari ini kita akan menjejaki laboratorium biologi. Sebelum kita masuk ke dalam, kita akan melihat sekeliling laboratorium ini. Ini termasuk laboratorium biologi. Oke, kita akan masuk. Apa saja yang ada di dalam laboratorium biologi? Ya, ini ruang biologi, ruang laboratorium biologi. Salam Bu. Salam Bapak. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Inilah hasil praktikum anak biologi. Wow, langsung. Coba dilihat. Ini alatnya apa Bu? Inkubator. Ini inkubator ya. Situ ada apa aja dalamnya? Tempe. Ini tempe yang sudah siap dibuat oleh mahasiswa biologi. Ini praktek mereka sudah selesai. Ini hasilnya. Makasih. Oke, Kak pindah ke alat berikutnya. Apa aja alat yang ada dalam ini? Di sana ada. Baik, kita akan langsung pada Bapak Adam Smith Bago, Ya, MPD. Dia salah satu kepala laboratorium biologi. baik. Pak, ini alat untuk apa ya Pak? Nah, ini namanya adalah autoclave. Jadi autoclave ini gunanya sebagai sterilisasi untuk kaca ya. Nah, ini gunanya untuk membunuh berbagai macam mikroba di dalam. Dan ini suhunya ada sekitar bisa sampai 300 derajat Celcius. Nah, Baik. kemudian untuk sterilisasi, nah ini gunanya untuk sterilisasi alat itu bisa sampai 121 derajat Celcius untuk sterilisasi alat. Ya, Baik. begitu. Ini gunanya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya itu adalah autoclave. Jadi autoclave ini, nah ini gunanya sebagai oven. Nah ini bukan oven kue ya. Nah oven ini adalah untuk pengering, ya, untuk mengeringkan berbagai macam media-media tanaman, ya, yang kita keringkan. Nah ini sangat penting untuk mengukur produktivitas atau biomasa berbagai macam jenis-jenis botani ini bisa kita pergunakan ini. Dan ini bisa juga dipergunakan juga tidak hanya sebagai autoclave, tidak juga hanya sekedar sebagai oven. Nah ini juga sering kita pergunakan sebagai untuk mengerami mikroba, ya, untuk mengerami mikroba atau juga gunanya ini tidak hanya sterilisasi ya, tetapi bisa juga dijadikan sebagai inkubator. Baik, Pak, kita pindah ke bagian yang lain. Ini semua Nah, alat ini apa ya? Ada berbagai macam peralatan-peralatan, diantaranya adalah ada mikroskop. Jadi mikroskop ini ada dua jenis ini, ya. Ada mikroskop elektrik dan ada mikroskop manual. Ya, kalau mikroskop manual, nah ini dipergunakan sumbernya itu adalah dengan menggunakan cahaya, ya. Tetapi kalau mikroskop elektrik, ini mempergunakan energi listrik. Nah selanjutnya apa gunanya ini adalah sebagai alat pembesar, ya, mengamati berbagai macam benda-benda kecil, misalnya sel, ya, maupun pada tingkat melihat mikroorganisme. Nah ini bisa juga dipergunakan untuk melihat tingkat jaringan, karena itu tidak bisa kita amati dengan mata kita sendiri. Ini bisa dipergunakan dengan menggunakan mikroskop. Nah kemudian kita juga ada mikroskop serangga ya. Nah, ini untuk mengamati mikroskop serangga ya. Nah, ini juga menggunakan titik pencahayaannya adalah dengan menggunakan cahaya. Nih, saya tidak perlu membuka lagi ini. Yang jelas peralatan-peralatan laboratorium ada berbagai macam, ya, termasuk juga peralatan-peralatan lain, ya, termasuk berbagai macam jenis-jenis peralatan. Di lemari ini mungkin lebih jelas. Nih. Ya, nah ini ada berbagai macam berbagai alat-alat kimia semua, gelas dan kaca ya. Dan kemudian untuk zat kimianya, nah juga ada di sini.
adalah zat kimia, berbagai macam senyawa kimia yang kita pergunakan, dan ini ada satu alat ya. Nah, alat yang kita pergunakan ini adalah laminating air flower. Nah, ini gunanya juga untuk sterilisasi dan juga untuk mensterilkan berbagai macam perbanyakan sel. Ya, kalau mau diperbanyakkan sel boleh dengan menggunakan alat ini gitu. Nah, kemudian ada juga alat tambahan ya, itu alat ini juga. Nah, ini namanya adalah koloni counter. Nah, ini untuk menghitung jumlah koloni. Nah, ini dan masih banyak berbagai macam peralatan lain yang akan kita pergunakan, dan tentunya peralatan-peralatan ini nanti ini dipergunakan untuk kebutuhan mahasiswa dan untuk keperluan penelitian. Dan kemudian juga berbagai macam peralatan lain ya. Nah, di sini torso ya. Nah, torso ini sebagai alat peraga yang ini untuk melihat anatomi maupun rangka skeleton ya. Nah, di sini juga banyak sekali ditemukan di sini. Dan di sana juga ada berbagai macam sampel-sampel wetan, termasuk juga yang kita pergunakan di sini adalah dengan menggunakan yang disebut dengan distillation. Ya, what this distillation is? Ini alatnya adalah dipergunakan sebagai untuk mengekstrak. Ya, mengekstrak, misalnya ekstrak klorofil. Nah, ini bisa kita pergunakan ini, dan ini alatnya cukup mahal ini. Ya, kenapa mahal? Karena memang sudah didesain kian untuk mengukur suhu tinggi, ya, sehingga kaca-kaca ini tidak mudah pecah, bisa tahan sampai 500 derajat Celcius. Dan selanjutnya, barang-barang penting yang ada di laboratorium adalah dengan menggunakan freezer. Baik, terima kasih Pak sudah dijelaskan mengenai apa aja alat yang ada di laboratorium biologi. Ya. Dan ya mudah-mudahan mahasiswanya merasa senang di tempat ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada tahap berikutnya. Dadah.